Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Givari Muhammad, NRP 502601156 dari PSTID. Di sini saya akan bercerita tentang sebuah paper berjudul The Role of Visioning in Business Network Strategizing dari jurnal Business Research yang ditulis oleh Morten, Aino Halinen, dan Peter Nolden. Jurnal ini berlatar belakang dari sebuah permasalahan yang mungkin sampai sekarang ini masih relevan, di mana banyak manajer perusahaan itu yang takut, bahkan tidak memiliki mindset bertumbuh terhadap perusahaan yang dipimpinnya, atau hanya sekedar 1 sampai 3 tahun jangka pendek, tetapi tidak sampai jangka panjang. Sebenarnya perusahaan yang dipimpin ini perusahaan apa, dan ingin menjadi perusahaan yang seperti apa nantinya. Oleh karena itu, inilah yang akan dibahas dalam paper ini. Uniknya ini seperti ini, teman-teman, bahwa di paper ini dijelaskan tentang studi kasus yang berlatar belakang dari persebaran ikan salmon. Ikan salmon tentu berasal dari negara-negara yang ada di subtropis maupun yang iklim dingin, dari Jepang, dan salah satunya juga di Skandinavia, Norwegia salah satunya. Nah, ikan salmon yang di Norwegia ini berbeda dengan yang ada di Jepang. Jepang kebanyakan orang-orang suka makan seafood, suka makan ikan. Tapi di Norwegia itu memang banyak peternak ikan salmon, tetapi demand dari ikan salmon ini tidak begitu tinggi. Sedangkan supply-nya itu sangat tinggi, tapi demand-nya tidak begitu tinggi. Teman-teman pasti tahu tentang hukum ekonomi ya, supply and demand seperti itu. Nah, kembali ke tadi, bahwa ketika supply-nya tinggi, banyak narasumber maupun pengusaha ikan salmon yang ada di Norwegia itu skeptis dan menganggap ini sebuah permasalahan besar. Padahal jika mengambil sudut pandang di sebelah negara lain, di belahan bumi yang lain, ini merupakan sebuah peluang, bahkan sebuah permintaan tinggi karena supply-nya tinggi. Nah, dalam hal ini, perusahaan ikan salmon yang berasal dari Norwegia memiliki seorang manajer. Manajer tersebut memiliki visi lebih dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan ikan salmon yang ada di sana. Dia menganggap permasalahan ini merupakan permasalahan yang bisa dijadikan sebuah peluang. Ketika supply tinggi, gimana caranya? Ini harus dideliver dengan orang yang membutuhkan yang tinggi pula. It's okay, mungkin di Norwegia maupun Eropa, permintaan ikan salmon tidak begitu tinggi. Tetapi ketika mereka punya manajer, baik itu dari manajer marketingnya dan manajer yang berada untuk Asia, ternyata Jepang membutuhkan untuk adanya supply, sehingga dieksporlah ikan salmon dari Norwegia ke Jepang dan dipasarkan di pasar-pasar tradisionalnya di Jepang maupun pasar yang terbesar di sana, dan juga didistribusikan oleh perusahaan yang ada di sana dan di Jepang. Ini menandakan bahwa manajer perusahaan ikan salmon tersebut memiliki visi yang pandangan jauh ke depan, tidak terbatas oleh permasalahan yang ada sekarang dan tidak dibatasi oleh keterbatasan yang ada. Dan ini yang susah dimiliki oleh kebanyakan manajer. It's okay, mungkin di mulutnya saja itu mengatakan bahwa saya yakin kok terhadap bisnis ini. Tetapi di dalam hatinya maupun di dalam keyakinannya itu kurang begitu paham dan kurang begitu yakin. Seperti itu, jadi itulah paper, bahasan yang ada di dalam paper. Kita membahas tentang bagaimana sebuah permasalahan studi kasus yang mungkin cukup sederhana bisa diklasifikasikan dan digeneralisasi menjadi sebuah visioning dalam strategi network dan dalam strategi visioning visi perusahaan seperti itu. Dan jangan lupa bahwa bisnis adalah bagaimana tentang sebuah kepentingan. Kepentingan ada karena ada relasi.